Yosa, kembali lagi di Kakoi Nime. Kali ini kita akan membahas beberapa opini ataupun pertanyaan dari komentar kalian semua. Karena kita tadi baca komentar part kelima. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kalian, oke? Dan mulai intronya. Komentar pertama dari Eagle OP. Dirinya berpendapat kalau King dan Hitetsu termasuk ras Birka, yaitu ras yang ada di bulan atau ras yang sama dengan God Enel, di mana Hitetsu memiliki sayap putih ke bawah. Menurut Mimin, khusus untuk Hitetsu mencapai 60% bahwa Hitetsu adalah ras Birka. Alasannya, sayap yang dimiliki oleh Hitetsu ini mengarah ke bawah, di mana sayap ini sekilas mirip Uroge yang mengarah ke bawah juga. Dan Uroge sendiri diketahui berasal dari Pulau Langit. Pulau Langit, sayap ke bawah, tak salah lagi, Uroge adalah ras Birka yang sama dengan God Enel. Dengan begitu, dapat kemungkinan Hitetsu juga merupakan ras Birka. Karena juga jadi masuk akal jika Hitetsu beras Birka. Karena di video kemarin juga setelah Mimin menjadi seorang arkeolog dan Mimin mendapatkan clue bahwa ras Birka adalah kerajaan kuno itu sendiri, di mana kerajaan kuno sendiri adalah pencetus adanya Poneglyph dengan tujuan menyampaikan berita atau kabar ke generasi selanjutnya. Serta diketahui juga klan Kozuki lah yang membuatnya, dan sekarang klan Kozuki ada di Wano. Hitetsu juga ada di Wano, bukan? Ya, walaupun begitu, Mimin tetap kekeh kalau Hitetsu hanyalah 60% beras Birka, karena 40%-nya lagi adalah ras lainnya. Nah, ya, Hitetsu menurut Mimin adalah ras campuran, karena ketimbang mirip dengan sayapnya, sayap dari Hitetsu ini lebih sempurna mirip dengan King. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, King ini rasnya apa? Diketahui dari ucapan Big Mom, King ini adalah ras yang dianggap musnah atau telah hilang sebelumnya. Dari poin ini aja dapat disimpulkan ras King ini ditutup-tutupi. Dan di dunia One Piece ini, satu-satunya yang ditutup-tutupi hanyalah mengenai abad kekosongan. Adakah hubungan di antara mereka? Menurut Mimin ada. Perhatikan penjelasan Mimin. Di sini Big Mom kaget ternyata King masih ada yang merupakan ras yang diduga telah lenyap. Dan menurut Mimin, Big Mom menyadari ras King ini dari sayap hitam milik King. Ingat, dari sayapnya dan bukan dari wajahnya. Karena mau dilihat dari manapun, itu bukanlah wajah asli King. Karena jika kita perhatikan terutama di area leher King, terdapat sesuatu seperti resleting. Dan yang memperkuatnya adalah tidak adanya mulut di wajah King. Jadi, King dikenal dengan Big Mom karena sayap hitamnya itu. Dan gak usah jauh-jauh untuk berpikir, menebak, ataupun mencari tahu tentang ras King ini. Karena kita sudah diberitahukan atau diberi petunjuk yang paling akurat oleh Oda Sensei di cover Story Enel tentunya, bahwa orang-orang yang bersayap adalah orang yang dari bulan. Nah, King ini termasuk yang mana? Apakah Birka, Sandia, Skypian? Dan untuk saat ini, baru ketiga ras inilah yang ditujukan oleh Oda Sensei. Namun, dari tiga ras itu, tidak ada yang cocok menurut Mimin. Tapi tenang, di lukisan kuno yang ada di bulan menunjukkan ada satu ras lagi yang belum diperlihatkan dengan jelas. Dan menurut Mimin, ini adalah rasnya Im Sama. Dan juga termasuk King, serta kita bisa menyebutnya sebagai ras bersayap hitam. Alasannya, Big Mom saja menduga ras ini sudah tiada. Dan pastinya dulunya ada, bukan? Nah, di One Piece ini satu-satunya karakter yang dulunya ada dan kini identitasnya serta keberadaannya telah tiada atau dirahasiakan, bahkan tidak diketahui oleh dunia, yaitu hanya Im Sama seorang, bukan? Dan dari hasil analisis Mimin di video sebelumnya, sangat-sangat mungkin Im Sama adalah ras dari bulan dan merupakan ras yang ini, yaitu ras bersayap hitam. Ya, dari poin tadi dapat disimpulkan King dan Im Sama satu ras, serta Hitetsu adalah gabungan dari ras Birka dan ras sayap hitam ini. Kenapa bisa? Karena jika kita mencocokkan semua reruntuhan yang ada di kota emas Sandora dan lukisan kuno di bulan, dapat diambil kesimpulan ras Birka adalah kerajaan kuno
Dan ras sayap hitam ini adalah bagian dari kerajaan kuno yang nantinya mengkhianati. Ditunjukkannya dengan kostum prajurit yang sama antara reruntuhan ini yang merupakan prajurit kerajaan kuno dengan prajurit yang ada di Marijo. Jadi kedua ras ini ada di kerajaan kuno sebelumnya, dan mungkin telah lama Im Sama berpura-pura untuk menjalankan aksi buruknya itu. Dan Mimin gak heran, karena sifat world government sangatlah licik, bahkan tak segan-segan membunuh orang yang berpotensi mengacaukan rencananya itu. Dan pastinya selama berkembang kerajaan kuno itu, pasti juga lah berkembang biak rakyatnya, bukan? Dan dari hal itu terjadi atau terbuatnya keturunan yang dimana dari dua ras yang berkembang biak ini pasti ada potensi memunculkan ras baru. Dan jika belajar kromosom ataupun biologi, pastilah hal ini dapat terjadi. Dan inilah contoh soalnya. Ras baru ini menurut Mimin, perhatikan gambar ini. Ada 4 kemungkinan terjadi saat proses perkembangan biakan itu. Diketahui, kemungkinan pertama, perkawinan satu ras. Kemungkinan kedua, jika X sayap putih dan Y sayap hitam. Kemungkinan ketiga, X bersayap dan Y tidak bersayap. Kenapa tidak bersayap? Karena kita sudah diberitahukan atau diberikan fakta oleh Oda Sensei bahwa ras ini bisa memotong sayapnya dan itu akan permanen alias tidak tumbuh lagi seperti Enel ataupun Gunval. Serta jangan heran Im dan Gorosei tidak memiliki sayap. Kemungkinan keempat, X tidak bersayap dan Y tidak bersayap juga. Ditanya hasil berkembang biak dari mereka ini dari kemungkinan 1 sampai ke 4. Jawab, kemungkinan pertama, dari perkawinan itu anaknya menurunkan ras yang sama. Kemungkinan kedua, ada 4 anak yang akan terlahir nantinya dan itu memiliki potensi yang sangat besar, di mana anak pertama bersayap putih berukuran kecil, anak kedua bersayap putih berukuran besar, dan ini adalah rasnya Hitetsu. Kemudian anak ketiga bersayap hitam berukuran kecil, dan anak keempat bersayap hitam berukuran besar. Kemungkinan ketiga, anak pertama bersayap dan anak kedua tidak bersayap. Kemungkinan keempat, anak tidak bersayap. Dan dari semua kemungkinan itu, terutama kemungkinan ketiga dan keempat yang tidak memiliki sayap, ini adalah leluhur bangsa Di. Karena diketahui juga, orang-orang bulan yang memotong sayapnya memiliki tekadnya sendiri, contoh Enel dan Im Sama. Jadi akan jadi masuk akal jika bangsa Di terlahir di sini jika kita mengingat pelajaran biologi dan tekad dari bangsa Di ini. Dan dari 4 kemungkinan tadi, di mana kemungkinan kedua yaitu salah satunya adalah ras Hitetsu, dan jadi masuk akal jika Hitetsu yang sekarang ada di Wano. Seperti Mimin bilang sebelumnya, hal yang menghubungkan Wano atau klan Kozuki dengan kerajaan kuno adalah tentang pembuatan batu poneglyph itu. Jadi kesimpulannya, King dan Hitetsu juga buung dari ras yang ada di bulan. Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya, apakah keduanya bisa terbang? Dari 3 ras yang di bulan, tidak ada yang bisa terbang. Terbukti ras ini turun ke planet biru atau dunia One Piece menggunakan balon, bukan menggunakan sayap. Dan satu ras lagi yang merupakan ras sayap hitam, masih ada kemungkinan bisa terbang, tapi presentasinya cukup kecil, karena King adalah alasannya. King sudah punya sayap, tapi kenapa kekuatan buaya iblisnya Petranodon yang merupakan dinosaurus tipe yang bisa terbang? Dan satu adegan tambahan yang membuktikan kalau King tidak bisa terbang, yaitu saat King terjun. King seolah-olah memakai sayapnya terbang ke bawah, tapi itu sebenarnya King aja yang gak bisa terbang atau tidak bisa menggunakan sayapnya. Karena pas berubah menjadi Petranodon, King bisa terbang dan kembali ke atas. Nah, aneh bukan? Apa tujuan King tadi terjun ke bawah? Jawaban satu-satunya, King emang gak bisa terbang atau menggunakan sayapnya itu, dan cuman bisa terbang saat mode Petranodonnya tadi. Sama halnya dengan Hitetsu. Hitetsu juga tidak bisa terbang. Ditunjukkannya dengan jelas di anime One Piece episode 894 dan 897, di mana di episode 897 Hitetsu hanya berlari saat mengejar Luffy, dan saat dilemparkan oleh Luffy, sayapnya tidak merespon apapun. Mungkin beberapa dari kalian tetap kekeh atau percaya Hitetsu bisa terbang karena ada legendanya, dan di One Piece episode 894 terlihat Hitetsu bisa terbang, bukan? Tapi perhatikan baik-baik, Hitetsu tidak terbang. Hitetsu hanyalah melompat. Terlihat dia ada ancang-ancang pijakan di sebuah dahan, yang seharusnya itu tidak akan diperlukan jika Hitetsu bisa terbang.
Jadi Hitetsu ini hanya memiliki kemampuan melompat yang handal dan super lincah. Nah, sekali lagi, King dan Hitetsu tidak bisa terbang dengan menggunakan sayapnya itu, dan memperkuat opini kita kalau mereka dari ras yang ada di bulan, yaitu para burung yang tidak bisa terbang. Ya. Kemudian pertanyaan dari HH Channel bahwa dirinya bertanya-tanya apakah ada bajak laut lainnya yang krunya bisa membaca poneglyph selain Robin. Untuk saat ini emanglah cuma Robin seorang, tapi dari fakta ini Mimin kok jadi kepikiran. Aneh dan iya juga, terutama apa yang dikatakan oleh Kaido bahwa generasi terburuk ini sedang main bajak lautan, yang artinya ya cuman main-main aja gitu. Karena Kaido mungkin sudah mengetahui bahwa untuk mencapai impian dari bajak laut, yaitu mencapai Laugtail, harus diperlukan 4 poneglyph. Dan Kaido juga tahu mungkin bahwa yang bisa membaca poneglyph sangatlah sedikit. Jadi ya betul perkataan Kaido bahwa rombongan Kid yaitu generasi terburuk hanyalah main bajak lautan. Bahkan bajak laut yang dulu mendengar perkataan Roger, karena Roger tidak memberikan cara mendapatkannya, melainkan cuman memberitahukan tentang kepastian keberadaannya. Jadi, dari awal cerita One Piece ini, terutama saat Robin bergabung, Mugiwara Ichimi atau bajak laut, topi jerami, yang dipimpin oleh Baka Sencho kita yaitu Monkey D. Luffy, telah diberikan opsi luar biasa oleh Oda Sensei untuk menemukan Laugtail mencapai 100% atau 109%, di mana bajak laut lainnya tidak memiliki opsi tersebut, yang jadi sangat-sangat tidak mungkin ke Laugtail. Ya, dari poin tadi, bisa dibilang Mugiwara Ichimi ini sudah punya orang dalam lah. Tapi, apakah ini licik? Tentu tidak. Menurut Mimin, Oda Sensei ingin membuat musuh kemarin adalah kawan hari ini. Iya, itu kata-kata wow dari Lord Bagi Sencho, yang merupakan karakter terfavorit Oda Sensei. Nah, karena ada satu pihak yang memiliki opsi luar biasa, jadi akan ada kemungkinan seluruhnya akan bergerak dan bergabung ke pihak ini, yaitu ke pihak Mugiwara Ichimi, di mana Oda ingin menjadikan satu kesatuan di antara para penentang world government seperti bajak laut, revolusioner, angkatan laut, dan suku-suku lainnya. Ini benar-benar ditunjukkan di Aos Dressrosa, di mana Doflamingo yang merupakan versi beta atau lead dari Im Sama sebagai musuh yang menindas rakyatnya yang ada di situ dan penuh kebohongan. Dan tokoh baiknya di sini adalah Mugiwara no Luffy, di mana yang sebelumnya musuh kemudian menjadi kawan seperjuangan. Selain itu juga mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Bahkan angkatan laut mengapresiasinya dengan menahan Doflamingo dan membiarkan lolos pahlawan tadi. Iya, sekian baca komentar kali ini. Sampaikan pendapat serta saran kalian semua. Dan sampai ketemu di video Mimin selanjutnya. Yosa.